Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dafar Saputra Rianka. Saya mahasiswa dari Universitas Buswa Makassar dari Fakultas Psikologi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit beberapa poin penting yang harus kita terapkan, yaitu menjadi mahasiswa yang berpikir logis, kritis, inovatif, kreatif, memiliki rasa ingin tahu, dan mencintai ilmu. Oke, kita mulai dari poin yang pertama, yaitu menjadi mahasiswa yang berpikir logis. Berpikir logis adalah proses mental yang menggunakan alasan, analisis untuk mencapai kesimpulan yang sangat valid. Ini melibatkan pemahaman hubungan antara ide, menganalisis informasi, dan menarik kesimpulan yang berdasarkan bukti yang ada. Berpikir logis penting dalam mengambil keputusan untuk tidak ada pemecahan masalah dan evaluasi argumen. Adapun beberapa contoh berpikir secara logis, yaitu analisis masalah. Jika seseorang mengalami sakit kepala setelah makan, mereka biasanya menyimpulkan bahwa makanan tersebut mungkin menjadi penyebabnya. Untuk memastikannya, mereka akan mempertimbangkan makanan yang dikonsumsi dan mengevaluasi apakah ada yang tidak biasa, yaitu secara deduksi. Semua mamalia memiliki jantung. Kucing adalah mamalia, jadi kucing pasti memiliki jantung. Ini adalah contoh yang berpikir deduktif yang menggunakan prinsip umum untuk menarik kesimpulan yang spesifik. Secara induksi, jika seseorang siswa melihat bahwa setiap kali dia belajar dengan baik, nilainya akan meningkat, dia biasa menyimpulkan bahwa belajar lebih efektif untuk meningkatkan nilainya. Ini adalah contoh berpikir induktif yang menggunakan observasi untuk membangun generalisasi. Secara evaluasi argumen, saat mendengarkan debat, seseorang biasa mengevaluasi argumen kedua belah pihak dengan mempertimbangkan kejelasan, kekuatan, bukti, dan konsisten argumen untuk menentukan mana yang lebih meyakinkan. Contoh-contoh itu tadi yang menunjukkan bagaimana berpikir logis digunakan untuk analisis situasi dan mengambil keputusan. Adapun manfaat ketika kita berpikir secara logis, itu mempunyai argumen atau ide secara teratur, mampu memecah masalah menjadi bagian-bagian kecil untuk memahami yang lebih baik, mengutamakan fakta dan data daripada emosi dalam mengambil keputusan, menilai informasi dengan teliti dan tidak mudah terpengaruh oleh pendapat orang lain, menggunakan alasan yang jelas dan konsisten dalam berpikir, menghindari ambisius dan selalu mencari kejelasan dalam argumen, dan mampu menyelesaikan pandangan jika ada bukti yang lebih kuat. Orang dengan sifat ini cenderung membuat keputusan yang lebih baik dan menghadapi masalah dengan cara yang terencana. Jadi kesimpulan, berpikir secara logis adalah proses melibatkan analisis sistematis, penggunaan alasan yang jelas, penilaian tepat terhadap informasi dengan berpikir secara logis. Seseorang dapat membuat keputusan yang lebih rasional, memecah masalah dengan efektif, dan mencapai kesimpulan yang konsisten yang berdasarkan bukti, data. Pendekatan ini membantu menghindari kesalahan berpikir dan biasa serta mendorong pemahaman yang lebih dalam terhadap situasi apapun. Kita lanjut poin yang kedua, yaitu kritis. Kritis adalah kemampuan seseorang untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menilai informasi atau argumen dengan teliti. Seseorang yang bersifat kritis tidak dapat menerima informasi begitu saja, tetapi mempertanyakan dari mana sumbernya dan konteksnya. Sikap ini melibatkan keterbukaan untuk mempertimbangkan berbagai spesifik serta kemampuan untuk menganalisis dan kesalahan logika. Berpikir kritis membantu seseorang atau individu membuat keputusan
yang lebih baik dan menyusun argumen yang lebih kuat. Berikut adalah beberapa contoh keseharian mahasiswa yang bersikap kritis itu ketika membandingkan pendapat. Ketika membaca opini atau artikel, mahasiswa biasanya membandingkan sebagai spesifik dan menganalisis kelebihan serta kekurangan masing-masing. Mengkritik berita. Mahasiswa yang tidak langsung percaya pada berita yang dibaca tetapi melakukan pengecekan fakta dan mencari perspektif lain untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap. Adapun beberapa contoh orang yang bersikap kritis seperti jurnalis investigatif, mereka menyelidiki dan memverifikasi fakta sebelum menerbitkannya berita serta mengajukan pertanyaan yang mendalam untuk mengungkapkan kebenaran. Jadi kesimpulan tentang orang yang bersikap kritis adalah bahwa mereka memiliki kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan mempertanyakan dari mana informasinya secara mendalam. Sikap ini memungkinkan seseorang untuk membuat keputusan yang lebih baik, valid, dan memahami berbagai perspektif dan menghindari kesalahan berpikir. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu inovatif. Inovatif adalah kemampuan seseorang atau individu untuk menciptakan atau mengembangkan ide-ide, produk atau metode baru yang memberikan solusi yang lebih baik, efisien atau unik. Sikap inovatif melibatkan kreativitas, keberanian untuk mencoba hal-hal baru, serta keterbukaan terhadap perubahan dan perbaikan dalam konteks bisnis atau teknologi. Inovatif sering kali dikaitkan dengan menghasilkan sesuatu yang dapat meningkatkan daya saing atau memenuhi kebutuhan pasar dengan cara berbeda. Adapun contoh-contoh orang yang bersikap inovatif yaitu memecah masalah. Biasanya orang yang inovatif itu selalu memecah masalah, mencari solusi efektif untuk tantangan yang akan dihadapi, seringkali dengan pendekatan yang berbeda. Berani mengambil risiko. Biasanya orang yang berinovatif siap mencoba hal-hal baru meskipun ada kemungkinan gagal demi mencapai hasil yang lebih baik. Yang kedua itu rasa ingin tahu. Selalu ingin belajar dan mengeksplorasi hal-hal baru serta mencari cara untuk meningkatkan diri dari lingkungan. Mampu bekerja sama dengan orang lain, mendengarkan ide-ide dan memanfaatkan perspektif berbeda untuk menciptakan solusi yang inovatif. Fokus pada hasil, biasanya berpotensi pada pencapaian atau tujuan dan berusaha untuk mencapai dampak positif dari ide-ide yang dihasilkan. Biasanya juga orang dengan sikap inovatif cenderung mendorong kemajuan dan membawa perubahan positif dalam berbagai bidang. Adapun cara menjadi seseorang yang inovatif yang bisa dicapai melalui beberapa tahap yaitu riset dan belajar. Selalu tingkatkan pengetahuan dengan cara membaca buku, mengikuti seminar atau kursus yang relevan dengan bidang Anda. Luangkan waktu Anda untuk berinvestasi dan jangan ragu untuk mengeksplorasi ide-ide yang memungkinkan tampak aneh untuk tidak biasa. Selalu berkolaborasi, bekerja sama dengan orang lain dapat membawa perspektif baru. Diskusikan ide-ide dengan kelompok atau tim Anda. Uji coba dengan eksperimen. Jangan takut untuk mencoba hal baru. Uji ide-ide dalam skala kecil maupun skala besar sebelum menerapkan secara luas. Belajar dari kegagalan. Jadikan kegagalan sebagai pelajaran. Analisis apa yang tidak berjalan dan bagaimana Anda dapat memperbaikannya. Selalu fokus pada masalah. Identifikasi masalah yang ada di sekitar Anda dan cari solusi inovatif untuk mengatasinya.
selalu beradaptasi di perubahan. Fleksibel dan terbuka terhadap perubahan dapat membantu Anda menemukan peluang baru. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, Anda dapat meningkatkan kemampuan inovatif Anda. Jadi kesimpulan adalah menjadi inovatif melibatkan keinginan untuk terus belajar, berpikir kreatif, dan berkolaborasi dengan orang lain. Kita lanjut poin yang keempat, yaitu kreatif. Kreatif adalah kemampuan seseorang untuk menghasilkan ide-ide baru dan unik serta berpikir di luar batas. Seseorang yang kreatif dapat menghubungkan konsep yang berbeda, menemukan solusi inovatif untuk masalah, dan mengekspresi diri dengan cara yang baru. Kreatif seringkali melibatkan imajinasi, eksplorasi, dan keberanian untuk mengambil risiko dalam menciptakan sesuatu yang baru. Biasanya orang kreatif cenderung berani mengambil risiko. Mereka tidak takut gagal dan mereka melihat kegagalan sebagai dari proses pembelajaran. Mampu menghubungkan ide. Mereka dapat menghubungkan berbagai konsep atau ide-ide dan menciptakan sesuatu yang baru dan inovatif. Adapun ciri-ciri kreatif itu fleksibel berpikir. Mereka mampu melihat berbagai perspektif dan solusi alternatif. Imajinasi yang kuat, biasa mampu membayangkan situasi dan kemampuan yang belum ada. Rasa ingin tahu adalah selanjutnya poin yang kelima, yaitu rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu adalah dorongan atau ketertarikan untuk mencari tahu dan memahami, mengeksplorasi informasi atau pengalaman baru. Ini mencakup keinginan untuk belajar tentang lingkungan sekitar, menjawab pertanyaan, dan menemukan hal-hal yang belum diketahui. Rasa ingin tahu seringkali mendorong inovasi, kreativitas, dan perkembangan pribadi serta membantu seseorang beradaptasi dengan situasi baru. Untuk mengembangkan rasa ingin tahu, Anda biasa mencoba beberapa cara berikut, yaitu luangkan waktu Anda untuk membaca buku atau artikel, untuk mengikuti kursus di bidang yang menurut Anda memperluas wawasan Anda. Cobalah hal baru, jangan takut untuk mencoba aktivitas dan pengalaman baru seperti hobi dan perjalanan yang tempat belum dikunjungi. Selalulah berinteraksi dengan orang lain. Diskusikan ide-ide dengan orang di latar belakang yang berbeda untuk mendapatkan perspektif baru. Adapun juga ciri-ciri orang yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, yaitu suka bertanya, selalu mengajukan pertanyaan untuk memahami dalam tentang sesuatu, mencari informasi yang aktif, informasi yang melalui artikel atau sumber lainnya ketika tertarik pada suatu topik. Penasaran, memiliki keinginan yang kuat untuk mengetahui lebih banyak tentang dunia sekitar. Jadi kesimpulan tentang rasa ingin tahu adalah bahwa ia merupakan dorongan penting pendorong individu untuk mengeksplorasi dan memahami dunia di sekitar mereka. Selanjutnya kita sampai ke poin yang terakhir, yaitu mencintai ilmu. Mencintai ilmu berarti memiliki ketertarikan dan penghargaan yang mendalam terhadap pengetahuan dan pembelajaran. Ini mencakup rasa ingin tahu untuk terus belajar, menggali informasi, memahami berbagai disiplin ilmu. Seorang yang mencintai ilmu akan berusaha untuk meningkatkan pemahamannya dan keterampilannya, serta menerapkan ilmu yang dia dapat dalam kehidupan sehari-hari. Mencintai ilmu juga berarti menghargai proses belajar sebagai bagian penting dari perkembangan diri dan kontribusi terhadap masyarakat. Orang yang selalu menyukai ilmu cenderung terbuka pada pengalaman baru. Mereka selalu mencari peluang yang belajar dari berbagai sumber dan situasi. Dia cenderung menciptakan. Ketika Anda menjadi seorang yang mencintai ilmu, memiliki banyak manfaat. Antara lain itu meningkatkan pengetahuan Anda dan memahami tentang berbagai topik dan membantu pengambilan keputusan.
Keterampilan kritis mengasah kemampuan berpikir secara kritis, analitis. Jadi, kesimpulan tentang mencintai ilmu adalah bahwa sikap ini merupakan fondasi penting bagi perkembangan pribadi dan profesional. Mencintai ilmu mendorong individu untuk terus belajar, berpikir kritis, dan beradaptasi dengan perubahan hal-hal yang tidak meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, tetapi memberikan keputusan pribadi dan kontribusi positif terhadap masyarakat. Dengan mencintai ilmu, seseorang dapat menginspirasi orang lain dan menciptakan lingkungan yang mendukung pembelaan. Baiklah, cukup sampai di sini materi yang saya bisa sampaikan. Semoga apa yang saya paparkan tadi dapat kita pahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.